Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kembali kita berada dalam acara katekese singkat dalam tahun refleksi. Pada kesempatan ini, saya mau melanjutkan kembali menjawab pertanyaan dari umat Stasi Keranggan. Pertanyaan yang mau saya bahas adalah, dalam sebuah keluarga, pada saat awal keluarga menikah secara Katolik, kemudian memiliki anak dan dibaptis secara Katolik. Namun dalam perjalanan, salah satu anak pindah menjadi Protestan. Jika nantinya si anak meninggal sebelum menikah dan keluarga ingin pemakamannya secara Katolik, apa syarat dan ketentuannya? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya tidak akan menjawab secara langsung bisa apa tidak, apa syarat dan ketentuannya, tapi saya mau memulai dulu dengan mengajak Anda semua memahami makna kematian atau salah satu aspek dari kematian bagi orang Katolik. Bagi kita, kematian itu mestinya itu menampakkan apa yang pernah dikatakan oleh Santo Paulus kepada Timotius dalam suratnya yang kedua pada Timotius bab 4 ayat 7. Dikatakan demikian, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Jadi saudara, mestinya kematian bagi orang Katolik itu ya membawa iman, memelihara iman sampai garis akhir, bagaikan seorang yang berlari mengejar garis finish, berlari sampai akhir. Atau juga kalau kita mengikuti misa requiem, maka dalam doa syukur agung, ambil saja doa syukur agung yang kedua, itu kata-kata yang ada di dalam doa syukur agung itu terkait dengan arwah ini. Dikatakan, ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Apa yang didoakan dalam doa syukur agung kedua ini, pada bagian mendoakan arwah ini, ya sama dengan apa yang dikatakan oleh Santo Paulus tadi. Di upacara pemberkatan jenazah atau misa requiem itu sebenarnya ada aspek kita yang berkumpul itu bersyukur karena saudara kita telah mencapai garis akhir. Di semacam perayaan atas keberhasilan salah satu dari kita yang telah bisa mencapai garis akhir. Saudara, ini kan berbeda sekali ya, bukan soal kesedihan, bukan soal berbelasungkawa saja, tapi sebenarnya kita bersama-sama ini mau mensyukuri saudara kita yang bisa mencapai garis akhir itu. Dan ini juga menjadi keteladanan supaya kita semua yang berkumpul ini pun juga kelak mencapai garis akhir, memelihara iman. Nah, ini penting, saudara-saudari. Nah, memang pada masa ini memelihara iman itu rupanya juga sebagai orang Katolik, pada hemat saya juga memelihara kita sebagai anggota gereja Katolik. Jadi tidak hanya soal bahwa kita beriman pada Kristus,
begitu saja. Tapi ya karena bagaimanapun kenyataannya pengikut Kristus itu terdiri dari berbagai macam komunitas yang menamakan gereja semuanya. Cuman ada banyak gereja. Jadi rupanya secara konkret juga tanda bahwa kita memelihara iman itu juga tidak hanya soal iman pada Kristus, tetapi juga dalam gereja Katolik kita ini. Itu juga merupakan poin untuk kita kejar, kita pelihara sampai akhir. Nah itu saudara, maka sebelum menjawab pertanyaan tadi, lebih baik saya ingin mengajak Anda semua untuk sampai pada garis akhir ini bersama-sama. Kita pelihara benar generasi muda kita, anak-anak kita, supaya juga mencapai garis akhir tersebut. Nah lalu praktis menjawab pertanyaan yang tadi sudah saya bacakan, ya pada hemat saya soal pemakaman ini baik kalau memperhatikan benar-benar komunitas yang sudah dimasuki oleh anak tersebut, bagaimanapun dia sudah memutuskan sebagai orang dewasa, meskipun baptis Katolik tapi mau menjadi anggota gereja Kristen, ya hormatilah apa yang menjadi keputusan itu. Maka ya mungkin dia punya komunitas, tergabung di salah satu jemaat, yang lebih baik lapor saja ke jemaat tersebut supaya bisa melayani secara rohani anak yang meninggal ini. Nah yang bisa dilakukan oleh gereja Katolik itu tentu saja nanti misalnya ada peringatan arwah keluarga dari anak tersebut yang adalah anggota gereja Katolik semua mau memperingati arwah anak tersebut, ya tentu saja secara Katolik karena keluarga tersebut kan Katolik semua. Nah ya pada kesempatan itu saya kira sangat terbuka untuk bisa menyelenggarakan doa secara Katolik, karena yang berkumpul kan anggota keluarga yang lain yang Katolik. Orang Katolik berkumpul berdoa ya secara Katolik tentu saja, bukan. Namun tadi mengenai saat pemakaman, pada hemat saya lebih bijaksana untuk menghormati dulu, siapa tahu dia juga punya komunitas yang sudah dia geluti, teman-temannya, pendetanya, hormatilah apa yang sudah ia putuskan tadi. Namun sebagai catatan, tentu kita sebagai orang Katolik ya, pada awal kita harus punya semangat untuk memelihara iman maupun keanggotaan kita sebagai gereja Katolik ini sampai garis akhir. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih.